Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Para pemirsa TV Tabalung dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat tadi adalah menerangkan betapa besar faidahnya, manfaatnya malam Lailatul Qadar. Ketika baginda Rasulullah SAW diceritakan tentang seorang laki-laki atau seorang pemuda daripada Bani Israel, yang mana pemuda atau seorang laki-laki ini berjuang untuk agama, berjuang li'i'la'i dinillah, ini selama 1000 tahun. Luar biasa pahala yang didapatkan ini orang. Rasulullah temenung. Jika bahasa kita itu tadiyam Rasulullah, mengingatkan kepada umatnya, karena umat beliau ini adalah umat yang paling handap umur. Secara otomatis tentu kesempatan untuk beramal ini satu umat. Ini diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah keistimewaan ini diberikan kepada umat yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana tadi sudah kita bacakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung tahun berarti 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau 83 tahun 4 bulan itu, kalau kita kalikan, kita bagikan dengan hari, berarti jumlah harinya 30.000. 30.000 hari. Nah, seakan-akan orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu sama, lipat gandanya adalah menjadi 30.000 kali. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar itu karena ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan paling kita harap Lailatul Qadar itu adalah 10 akhir setiap malam ganjil. Ada pula ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah boleh dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, oleh karena itulah
Kesengajaan Allah untuk merahasiakan malam Lailatul Qadar itu apa? Agar supaya umat Nabi Muhammad SAW ini semangat di dalam beramal dari malam pertama, dan supaya mengharap kita setiap malam yang kita beramal itu adalah pertemuan lawan malam Lailatul Qadar. Karena khasiat amal yang digandakan yang melebihi daripada 1000 bulan kebaikannya itu bukan hanya terbatas kepada orang yang menyaksikan dengan 2 matanya. Syukur karena sedikit orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyaksikan malam Lailatul Qadar itu dengan kasat 2 matanya. Tetapi keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar itu semua Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, baik yang menyaksikan malam Lailatul Qadar itu dengan matanya sendiri ataupun orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, oleh karena itulah ayo kita semangat dalam menghadapi bulan Ramadan ini, semangat tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai lupa kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemaafan dan keampunan, baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, untuk guru-guru kita, bahkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai kata saya menemukan atau saya menyaksikan malam Lailatul Qadar itu, apa yang harus aku baca?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, ketika engkau menemukan malam Lailatul Qadar itu, baca olehmu, berdoa olehmu, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, engkau adalah orang yang mencintai dengan kemaafan. Oleh karena itu, ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar supaya pada malam-malam daripada bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di antara malam yang kita beramal nanti, mudah-mudahan mapas dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Apalagi jangan sampai kita lupa, ini kesempatan yang luar biasa untuk berdoa kepada kita sendiri, anak kita, dzurriyyat kita, keturunan kita, wabil khusus kepada orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan sampai kita lupa untuk mentransfer, untuk mengirim pahala yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan tidaklah kita keluar dari dunia ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.